diskusikan terkait dashboard yang kita buat. Perkenalkan, nama saya Laila Husnia. Perkenalkan, nama saya Aida Rahma. Perkenalkan, nama saya Nazara Fatarani. Perkenalkan, nama saya Dika Sabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan dataset serta proses awal transformasi data menggunakan Microsoft Power BI Desktop. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mencari dataset melalui website Kaggle, karena Kaggle merupakan salah satu platform penyedia dataset publik yang banyak digunakan untuk kebutuhan analisis data. Pada kolom pencarian, kami mencari dataset yaitu penjualan promosi UMKM. Setelah menemukan dataset yang sesuai, kami mengunduh dalam format CSV, kemudian membuka aplikasi Microsoft Power BI Desktop. Selanjutnya, kami memilih menu Get Data, kemudian memilih teks atau CSV, lalu memasukkan file dataset yang telah diunduh dari Kaggle hingga data berhasil dimuat ke dalam Power BI. Data yang kami gunakan terdiri dari 2029 data transaksi dengan 28 kolom yang berisikan informasi mengenai penjualan produk UMKM, mulai dari data produk, pelanggan, wilayah, penjualan, metode pembayaran, hingga informasi promosi. Sebelum data dianalisis, kami terlebih dahulu melakukan proses transformasi data pada menu Power Query Editor agar data menjadi lebih rapi dan siap digunakan. Tahap pertama yaitu menghapus kolom-kolom yang tidak digunakan. Karena kolom tersebut tidak diperlukan dalam proses analisis, sehingga hanya akan memperberat pengelolaan data. Kolom yang kami hapus yaitu ada lokasi ID, channel ID, sales channel, sort system, sort type, dan order status. Setelah kolom tersebut dihapus, langkah berikutnya adalah menambahkan custom column dengan menghitung nilai PPN sebesar 11%. Kolom baru yang kami tambahkan yaitu dengan diberi nama PPN 11% dengan rumus yaitu net sales dikali dengan 0,11. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung besarnya pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%, berdasarkan nilai net sales atau penjualan bersih pada setiap transaksi. Dengan adanya kolom PPN ini, data menjadi lebih informatif sehingga nantinya dapat digunakan apabila perusahaan ingin mengetahui besarnya pajak yang digunakan pada setiap transaksi penjualan. Setelah itu, kami melakukan rename kolom, yaitu mengganti nama kolom dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia supaya agar lebih mudah dipahami. Beberapa perubahan kolom tersebut yaitu ada product name atau nama produk, produk kategori atau kategori produk, gross sales atau penjualan kotor, discount amount menjadi jumlah diskon, net sales menjadi penjualan bersih, profit menjadi keuntungan, pay method menjadi metode pembayaran, city menjadi kota, profit menjadi provinsi, years menjadi tahun. Tahap berikutnya adalah mengubah tipe data pada setiap kolom agar sesuai dengan jenis pada setiap datanya. Misalnya,
Kolam penjualan, keuntungan, dan PPN diubah menjadi tipe decimal number atau mata uang, sedangkan kolom tanggal diubah menjadi tipe data agar dapat digunakan untuk analisis berdasarkan waktu. Melalui proses transformasi data ini, dataset menjadi lebih bersih, lebih mudah dipahami, dan siap digunakan untuk proses analisis pada Microsoft Power BI. Halo semuanya, pada bagian ini saya akan menjelaskan proses dari data cleaning dan data modeling yang kami lakukan menggunakan Microsoft Power BI. Setelah data selesai ditransformasikan pada tahap sebelumnya, langkah berikutnya adalah memastikan kualitas data agar siap untuk dianalisis. Tahapan yang pertama yaitu memeriksa data kosong atau missing value pada setiap kolom. Data kosong dapat mempengaruhi hasil analisis sehingga perlu dilakukan pengecekan. Apabila ditemukan data yang kosong, maka data tersebut ditangani agar informasi yang digunakan tetap konsisten. Selanjutnya, kami melakukan pengecekan data duplikat. Data duplikat merupakan data yang tercatat lebih dari satu kali, sehingga dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, data yang teridentifikasi sebagai duplikat dihapus sehingga setiap transaksi hanya tercatat satu kali. Kemudian kami memastikan bahwa setiap kolom telah menggunakan tipe data dan format yang sesuai. Misalnya, kolom tanggal menggunakan format date, sedangkan kolom penjualan, keuntungan, dan PPN menggunakan format angka atau mata uang, sehingga Power BI dapat melakukan perhitungan dengan benar. Setelah proses pembersihan data selesai, kami melakukan ke tahap data modeling. Pada tahap ini, kami membuat relationship atau relasi antar tabel yang digunakan dalam proses analisis. Relasi ini berfungsi untuk menghubungkan data dari beberapa tabel sehingga seluruh informasi dapat saling terintegrasi. Dengan adanya relationship tersebut, setiap visualisasi pada dashboard dapat menampilkan informasi yang lebih akurat. Selain itu, ketika pengguna memilih filter atau slicer, seluruh grafik dan tabel akan otomatis menyesuaikan dengan data yang dipilih karena setiap tabel sudah saling terhubung. Melalui proses data modeling ini, dashboard menjadi lebih interaktif, konsisten, dan mampu menghasilkan analisis yang lebih baik. Setelah seluruh proses data cleaning dan data modeling selesai dilakukan, data siap digunakan untuk membuat berbagai visualisasi pada Microsoft Power BI. Selanjutnya, hasil visualisasi dashboard akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, saya Laila Husnia. Pada tahap ini, kami akan menjelaskan dashboard yang telah dibuat menggunakan Microsoft Power BI. Dashboard ini dirancang agar informasi penjualan UMKM dapat disajikan secara visual sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat tabel data. Pada dashboard terdapat beberapa visualisasi utama. Yang pertama adalah tabel penjualan berdasarkan produk yang menampilkan nama produk, total penjualan kotor, jumlah diskon, dan total penjualan bersih. Visualisasi ini membantu mengetahui produk mana yang memberikan kontribusi penjualan terbesar. Selanjutnya, terdapat ringkasan total penjualan, gross sales, net sales, dan diskon amount yang memberikan gambaran umum mengenai performa penjualan secara keseluruhan. Kemudian terdapat grafik jumlah diskon per bulan yang menunjukkan bagaimana tren pemberian diskon dari bulan ke bulan sehingga dapat diketahui periode promosi yang paling aktif. Dashboard juga menampilkan diagram metode pembayaran sehingga kita dapat melihat metode yang paling banyak digunakan pelanggan, seperti transfer bank, COD, QRIS, kartu debit maupun e-wallet. Selain itu, terdapat grafik total profit berdasarkan kota yang menunjukkan wilayah dengan kontribusi keuntungan terbesar. Selanjutnya, terdapat grafik total profit berdasarkan kategori produk per bulan yang memperlihatkan kategori produk mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan. Selanjutnya, yang terakhir, dashboard ini juga dilengkapi
fitur filter berdasarkan tahun dan provinsi, sehingga pengguna dapat melakukan analisis yang lebih spesifik sesuai kebutuhan. Selanjutnya, hasil analisis dari dashboard akan dijelaskan oleh rekan saya, Diva. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis, insight, dan rekomendasi. Berdasarkan hasil visualisasi dashboard menggunakan Microsoft Power BI, diperoleh beberapa informasi penting mengenai performa penjualan UMKM. Diketahui bahwa produk bunding seperti paket hemat dan paket kopi dan snack memberikan kontribusi penjualan yang paling besar dibandingkan produk lainnya. Total penjualan yang diperoleh mencapai sekitar 4,736 juta, sedangkan total diskon mencapai sekitar 7,11 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian diskon mampu meningkatkan transaksi, namun perlu dikelola dengan baik agar keuntungan yang diperoleh tetap optimal. Berdasarkan metode pembayaran, transaksi masih didominasi oleh transfer bank dan COD. Sedangkan penggunaan QRIS dan e-wallet juga mulai meningkat, yang menunjukkan adanya perubahan perilaku pelanggan menunjukkan pembayaran digital. Berdasarkan wilayah penjualan, Jakarta Selatan menjadi kota dengan kontribusi profit tertinggi. Kemudahan diikuti oleh Tangerang dan Bekasi. Sedangkan berdasarkan kategori produk, makanan, dan paket menjadi kategori dengan kontribusi penjualan terbesar setiap bulannya. Dengan hasil analisis tersebut, kami memperoleh beberapa insight, yaitu produk bunding merupakan produk unggulan yang perlu dipertahankan. Strategi diskon terbukti efektif namun harus direncanakan dengan baik. Metode pembayaran digital perlu terus dikembangkan, serta strategi pemasaran dapat lebih difokuskan pada wilayah yang memiliki potensi penjualan tertinggi. Adapun rekomendasi yang kami berikan adalah menambahkan variasi produk bunding, menerapkan promosi secara lebih konsisten, meningkatkan penggunaan pembayaran digital melalui program promo atau cashback, mengembangkan produk unggulan, serta memanfaatkan data analitik secara berkelanjutan agar pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih efektif dan berbasis data. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.